Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan akuntansi keuangan menengah 2 kita minggu lalu sudah membahas tentang sekuritas dilutif dan minggu ini masuk ke dalam pembahasan ke-6 yaitu tentang laba per saham. Perusahaan akan melaporkan jumlah laba per lembar saham dalam penerbitan laporan keuangannya. Dan informasi ini telah digunakan oleh para investor potensial atau pemegang saham untuk mengevaluasi profitabilitas suatu perusahaan. Laba per saham atau earning per share atau sering disingkat LPS atau EPS menunjukkan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham biasa. Jadi laba per saham hanya dilaporkan untuk saham biasa. Mengingat pentingnya informasi mengenai laba per saham ini, perusahaan-perusahaan go public wajib melaporkan laba per saham dalam laporan laba ruginya. Berikut ini adalah contoh penyajian laba per saham di dalam laporan laba rugi. Umumnya laba per saham dilaporkan di bawah laba bersih dalam laporan laba rugi. Jadi setelah laba bersih lalu di bawahnya ada laba per saham. Apabila laporan laba rugi berisikan komponen laba antara, maka laba per saham harus diungkapkan untuk setiap komponen. Berikut adalah contoh penyajian laporan laba rugi dengan komponen laba antara. Di sini ada komponen laba per saham, ada laba dari operasi berlanjut, lalu dikurangi dengan rugi dari operasi yang dihentikan setelah pajak, dihasilkanlah laba sebelum pos luar biasa, baru ditambahkan dengan keuntungan luar biasa, baru nanti didapat laba bersih. Terdapat dua situasi dalam menghitung earning per share atau laba per saham. Yang pertama, perhitungan laba per saham pada struktur modal sederhana, dan yang kedua adalah perhitungan laba per saham pada struktur modal kompleks. Struktur modal perusahaan bersifat sederhana jika hanya ada saham biasa saja atau tidak ada saham biasa potensial yang pada saat dikonversi atau pada saat digunakan dapat menimbulkan dilusi laba per saham biasa. Struktur modal dikatakan kompleks jika mencakup sekuritas yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap earning per share saham biasa. Sekarang kita masuk ke perhitungan laba per saham untuk struktur modal sederhana. Perhitungan laba per saham untuk struktur modal sederhana melibatkan dua pos selain laba bersih, yaitu dividen saham preferen dan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar. Jika suatu perusahaan memiliki baik saham biasa maupun saham preferen yang beredar, maka dividen saham preferen tahun berjalan akan dikurangi dari laba bersih untuk memperoleh laba yang tersedia untuk pemegang saham biasa. Jika perusahaan mengumumkan dividen untuk saham preferen saat terjadi kerugian bersih, maka dividen saham preferen akan ditambahkan ke komponen kerugian bersih untuk menghitung kerugian per saham. Dalam semua perhitungan laba per saham, jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode bersangkutan merupakan dasar untuk melaporkan jumlah per saham. Saham yang diterbitkan atau dibeli selama periode itu akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan harus ditimbang menurut bagian dari periode peredarannya. Perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar. Hal ini dilakukan untuk mencari jumlah ekivalen dari seluruh saham yang beredar selama periode tersebut. Untuk rumus jumlah rata-rata tertimbang saham biasa adalah jumlah saham beredar dikali faktor pembobot waktu. Sementara faktor pembobot waktu itu adalah jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibagi dengan jumlah hari dalam suatu periode. Perhitungan EPS dasar tidak dapat mengakui dampak potensial dari sekuritas dilutif perusahaan.
Seperti kita ketahui bahwa sekuritas dilutif adalah sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa sehingga dapat mengurangi earning per share. Dapat mengurangi earning per share inilah yang menjadi masalah signifikan, kecuali jika laporan keuangan memperhatikan kemungkinan pengaruh dilutif dengan berbagai cara. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa struktur modal yang kompleks terjadi apabila perusahaan mempunyai sekuritas convertible, opsi, waran, atau hak lainnya atas konversi atau pengurangan yang dapat mendilusi laba per saham atau mengurangi laba per saham. Oleh karena itu, apabila perusahaan mempunyai struktur modal yang kompleks, baik laba per saham dasar maupun laba yang terdilusi umumnya dilaporkan. Perhitungan laba per saham yang terdilusi atau laba per saham pada struktur modal kompleks sama dengan perhitungan earning per share dasar. Perbedaannya adalah bahwa EPS yang terdilusi mencakup pengaruh dari seluruh saham biasa dilutif yang potensial yang telah beredar selama periode berjalan. Perusahaan terkadang mempunyai beberapa sekuritas yang anti-dilutif. Jika sebelumnya kita ketahui bahwa sekuritas dilutif adalah sekuritas yang dapat menyebabkan penurunan laba per saham, sementara jika sekuritas anti-dilutif adalah sekuritas yang konversi atau penggunaannya akan meningkatkan laba per saham atau mengurangi rugi per saham. Jika sekuritas perusahaan pada struktur modalnya adalah anti-dilutif, maka perusahaan tidak akan melaporkan laba per saham yang terdilusi, tetapi hanya melaporkan sejumlah EPS dasar. Tidak akan melaporkan EPS yang terdilusi karena kemungkinan konversinya dianggap kecil. Pada saat dikonversi, sekuritas convertible ditukar dengan saham biasa. Untuk mengukur pengaruh dilusi sekuritas convertible terhadap earning per share adalah dengan menggunakan metode jika dikonversi. Metode ini mengasumsikan konversi sekuritas convertible pada awal periode atau saat penerbitan sekuritas. Asumsi yang kedua, penghapusan bunga yang berhubungan sesudah pajak. Konversi sekuritas akan menyebabkan peningkatan rata-rata tertimbang saham beredar dan akan meningkatkan laba bersihnya. Jika tarif konversi berubah selama periode sekuritas beredar, maka perusahaan menggunakan tarif konversi yang paling mengurangi proporsi ekuitas atau paling dilutif. Setelah kita melihat EPS terdilusi untuk sekuritas convertible, sekarang kita masuk ke EPS yang terdilusi untuk opsi dan waran. Opsi saham dan waran yang beredar dimasukkan dalam laba per saham yang terdilusi, kecuali jika anti-dilutif. Opsi saham dan waran dimasukkan dalam perhitungan laba per saham melalui metode saham treasury. Metode saham treasury ini mengasumsikan bahwa yang pertama, opsi atau waran digunakan pada awal tahun atau pada tanggal penerbitannya. Dan yang kedua adalah hasil dari penggunaan opsi serta waran tersebut digunakan untuk membeli saham biasa untuk treasury. Jika harga penggunaan waran lebih kecil daripada harga pasarnya, maka hasil penggunaan tidak cukup untuk membeli kembali semua saham. Maka perhitungan saham terdilusi adalah saham incremental yang tersisa ditambahkan ke jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Berikut adalah rumus jumlah saham tambahan atau incremental, yaitu harga pasar dikurangi harga opsi dibagi harga pasar dikali dengan jumlah opsi. Dalam penggabungan usaha atau akuisisi, pihak yang mengakuisisi dapat menjanjikan
untuk menerbitkan saham tambahan, disebut sebagai saham kontijen, jika beberapa syarat terpenuhi. Jika saham tersebut diterbitkan setelah pencapaian laba atau tingkat harga tertentu pada akhir tahun, maka saham-saham tersebut harus dianggap beredar untuk penghitungan EPS terdilusi. Demikianlah pemaparan singkat mengenai laba per saham. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada modul dan PPT yang telah kami lampirkan. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya.